Hai teman-teman, kali ini saya akan mereview beberapa target yang pernah saya buat dan saya rasakan sendiri bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Ada berbagai macam target di dunia panahan, uh, dan biasanya yang dicari archer dari target-target itu adalah mereka minta murah, kemudian awet, silent, bunyinya nggak ribut, kemudian ramah arrow. Jadi waktu nancep arrownya nggak gampang pecah atau patah, mudah dicabut, ringkas, kecil, ringan, kalau bisa tahan air supaya bisa dipasang di outdoor. Masalahnya tidak semua target memiliki sifat-sifat seperti itu. Akan saya jelaskan beberapa yang saya pernah pakai dan saya rasakan sendiri. Yang paling gampang adalah kardus yang diisi dengan berbagai macam material. Di sini saya isi dengan kain. Target tipe ini sangat murah, super murah, dan dia juga ramah sama soft arrow, silent, cabutnya ringan sekali. Kemudian kekurangannya adalah dimensinya. Dimensinya bisa besar. Kemudian kalau misalnya dia besar, misalnya dia 40 x 40 cm gitu, beratnya sudah cukup lumayan, tidak tahan air, jadi tidak bisa ditaruh di luar atau outdoor. Kemudian kardus ini cepat bolong, berapa kali shoot dia akan sudah berlubang. Kemudian secara teratur kita harus mengaduk material di dalamnya, karena anak panah yang masuk akan mendorong material ke belakang dan ke samping, sehingga pada akhirnya akan ada gua di tengah-tengahnya. Kemudian dia juga tidak cocok untuk latihan Gaussian atau torba, karena setelah arrow nancep dia masih goyang-goyang lagi. Jadi kita tidak bisa tahu arrow kita tuh nancapnya lurus atau miring, karena begitu dia nancap dia akan terpental ke kanan kiri. Kemudian dalam kasus-kasus yang sangat langka, kadang-kadang arrow bisa terpental keluar. Kesimpulannya, target seperti ini oke untuk jarak jauh, tapi untuk latihan torba atau Gaussian kurang ideal karena kurang safe. Kemudian yang berikutnya adalah target EVA foam. Target EVA foam seperti di belakang saya itu adalah backstop dari EVA, bisa juga dijadikan target. Itu umum sekali dipakai di klub-klub archery. Kemudian ada juga yang dirancang untuk lebih bisa menahan arrow dengan LBS tinggi seperti ini. Ini adalah target dari EVA tumpuk. Jadi EVA ditumpuk dan dilem seperti ini, habis itu strap supaya padat. Masalahnya dia bentuknya lumayan kecil, ringkas, lumayan ringan, dan dia EVA ini tahan air. Kemudian umum dipakai di mana-mana. Masalahnya adalah EVA ini kurang awet. Kalau dipakai dia akan menimbulkan gua seperti ini. Ini baru dipakai cuma 1 minggu sudah berbentuk seperti ini. Kemudian harga EVA sendiri cukup mahal, ditambah dengan umurnya yang pendek, mengakibatkan saya merasa target ini agak mahal ya. Kemudian dia juga kurang ramah sama shaft. Arrow nancapnya pendek sekali, nyabutnya susah sekali, dan kalau arrow itu punya tonjolan di belakang poin, jadi poin lebih besar diameternya daripada shaft. EVA akan gigit poin itu, sehingga kadang-kadang waktu dijabut, kalau poinnya lebih besar daripada shaftnya, poin sering tertinggal di dalam. Kemudian dalam kasus-kasus yang juga langka ya, kadang-kadang dia mementalkan arrow yang LBS ringan.
dan itu berarti dia berbahaya untuk Gaussian. Jadi kesimpulannya, dia oke untuk target jarak jauh, tapi kurang oke untuk target jarak dekat untuk Gaussian. Tapi bila menggunakan yang tipe hanya lembaran itu, dia hampir tidak pernah mementalkan arrow. Jadi yang tipe itu aman untuk Gaussian atau Torba. Kemudian inovasi saya yang berikutnya adalah kardus yang ditumpuk dan diikat. Kardus ini hanya ditumpuk dan diikat, tidak dilem. Seharusnya dia panjang ya. Ini hanya contoh aja. Bentuk yang sudah jadi seperti ini. Kelebihan dari kardus tipe tumpuk ini adalah dia silent, kemudian harganya relatif murah, apalagi kalau bisa dapatkan dari tempat sampah atau dari sisa-sisa pemakaian sendiri. Mudah dibuat, sangat awet, ramah shaft, cabutnya juga ringan. Tapi dia juga punya beberapa kelemahan ya. Pertama, dia tidak tahan air. Kemudian untuk dimensinya dia besar, dan kalau dimensinya besar dia berat. Target di belakang saya ini 14 kilo, ini sekitar 6 kilo, jadi berat sekali. Kemudian kalau untuk LBS yang tinggi 50, 45, 50 ke atas gitu, sebelum diikat dia harus dipres dulu. Dan untuk ngepres saya menggunakan alat berat, jadi saya menggunakan alat hydraulic press 160 ton. Kemudian strap mesin, di strap ini. Kelemahan yang berikutnya adalah beberapa jenis panah seperti ini. Beberapa jenis panah menggunakan cat atau pernis yang meleleh kalau kena panas. Pada saat arrow ini masuk ke dalam target, kalau targetnya panjang, bagian ujung ini yang kena gesekan paling banyak dan paling lama, bagian ujung sekitar sekian ini, catnya akan meleleh dan menengkel di target, akibatnya susah dicabut. Tapi ada beberapa jenis cat yang justru tidak meleleh karena gesekan atau karena panas, dan itu bisa dipakai untuk target-target tipe kardus tumpuk. Tapi untuk karbon dan fiber, kardus tumpuk ini sangat bagus. Jadi kesimpulan, kardus tumpuk seperti ini, apa yang seperti di belakang ini, oke untuk semua jarak dan sangat ideal untuk dipakai latihan Gaussian atau Torba. Kemudian yang berikutnya, ini adalah target dari jerami. Pada orang Jepang menyebutnya sebagai makiwara. Makiwara sendiri artinya adalah gulungan jerami. Target ini punya beberapa kelebihan, yaitu pertama, harganya murah. Kalau ada sawah di daerahnya kalian bahkan bisa mendapatkannya dengan gratis. Dia sangat ramah shaft, cabutnya ringan, dan dia sangat awet. Kalau sudah empuk, tinggal ikatannya aja diperkeras, dia akan jadi rapat lagi. Yang jadi masalah adalah, pertama, dia besar, dia berat, tidak tahan air, jadi kalau kena air dia akan kehujanan. Pembuatannya sangat susah, membutuhkan alat-alat berat. Coba saya ceritakan kalau proses yang tradisional. Kalau proses yang tradisional, kita mengumpulkan tumpuan jerami kira-kira besarnya 10 kali lipat daripada setelah dia dikecilkan seperti ini. Jadi kalau dia ukurannya seperti ini, bentuk aslinya itu segini, besar sekali. Kemudian dia dikeringkan, dijemur sampai kering,
kemudian dipukul dengan palu kayu sampai flat ceper, diikat dengan tali besar. Tali besarnya dipuntir dengan tongkat kayu yang kuat. Kemudian setelah diikat dia nggak bundar, kadang melonjong sini melonjong sana, bagian-bagian melonjong dipukul-pukul sampai akhirnya dia jadi benar-benar bundar. Dan proses itu bisa membutuhkan beberapa hari. Saya menggunakan mesin hydraulic press 160 ton untuk menggantikan proses pemukulan itu, sehingga saya bisa membuat ini dengan lebih cepat. Tapi bahkan dengan hydraulic press 160 ton, saya membutuhkan 1 jam hanya untuk membuat bentuknya rada-rada bundar seperti ini. Jadi walaupun bahannya hampir gratis, proses pembuatannya sendiri sangat mahal dan susah. Tapi tipe target ini oke untuk semua jarak. Untuk jarak jauh, untuk jarak dekat, Gaussian, Torba, dia sangat bagus. Tidak pernah memantulkan arrow pada LBS berapapun. Kemudian kalau ini adalah target yang umum untuk tradisional Jepang, ini adalah target yang salah satu target yang umum untuk tradisional Cina. Ini namanya bukan makiwara, tapi caoba atau target rumput. Ini saya buat dari rumput rayung. Dia ramah saf, cabutnya ringan, lebih awet daripada makiwara. Jadi waktu arrownya ditarik, dia tidak cepat hancur seperti jerami. Jadi sangat-sangat awet. Masalahnya adalah pertama dimensinya, kedua dari beratnya sendiri. Dia berat jenisnya lebih besar daripada jerami. Dia lebih padat, sama-sama tidak tahan air, kalau kena hujan bisa jamuran. Kemudian bahannya tidak gratis. Bahannya sendiri bisa 24 sampai 26 ribu per kilo. Bahan seperti ini aja itu sudah mendekati 10 kilo sendiri, belum termasuk bahan yang dibuang. Jadi dari bahan dia mahal, kemudian pembuatan sama rumitnya dengan makiwara, cuma sedikit lebih mudah daripada makiwara karena dia padat, tidak seperti jerami yang diremet menyusut. Jadi pembuatannya jauh lebih cepat, tapi tetap membutuhkan alat berat, tetap membutuhkan, saya pakai hydraulic press 160 ton, strap mesin, kemudian saya kasih lakban, saya lilit dengan lakban supaya secara estetika bagus, dibersihkan gampang. Jadi tipe target ini oke untuk semua jarak dan sangat bagus untuk Gaussian atau Torba. Malahan target ini yang Caoba ini saya pakai khusus untuk Gaussian Torba karena dia jauh lebih padat daripada makiwara. Jadi dia bisa menerima LBS yang sangat tinggi dengan baik. Bayangkan aja, saya sudah punya ini mungkin sekitar 3 bulan dan saya hampir setiap sehari melakukan Gaussian ya sekitar 10 sampai 30 kali. Dan kalau Gaussian itu saya bidiknya tengah, bukan menyebar ya, saya bidik tengah. Jadi bayangkan barang ini ditembak selama 3 bulan tiap hari 10 sampai 30 kali shoot dengan LBS yang bervariasi dari 45 sampai 85 LBS, dan dia mempertahankan bentuk seperti ini hingga saat ini 3 bulan. Menurut saya ini adalah target yang terbagus untuk Torba atau Gaussian karena daya tahannya yang luar biasa kuat. Oke, begitu aja teman-teman. Terima kasih.